Apa kabar ya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Maaf sore ini saya Dr. Nardi ya dari Estetika Dr. Avandi Cabang Yogyakarta tidak lagi menggunakan masker karena saya di dalam ruang sendirian ya. Ya, ini sudah bebas PPKM ya. Dalam 30 menit ke depan kita akan omong-omong tentang 5 model treatment yang bisa untuk menjaga kecerahan dan kesehatan kulit kita ya. Oh ya, sebelum pembicaraan saya mulai, saya ingin sampaikan pada para kedafren semuanya bahwa bagi 3 penanya yang terpilih ya, masing-masing nanti akan mendapatkan free voucher untuk konsultasi dokter, tambah komedo ekstraksi dan masker vitamin C. Jelasnya ini tentu masker yang akan membantu memperbaiki kecerahan kulit saudara-saudara semuanya ya. Oke, kita langsung saja ke materinya. Bahwa siapa untuk Instagramnya? Ya, saat ini sudah merupakan jadi budaya rupanya di masyarakat modern bahwa setiap insan membutuhkan kulit yang tampak cerah ya, wajahnya tampak sehat sehingga bisa menimbulkan rasa percaya diri bagi setiap individu. Nah, sejak zaman dulu orang sudah tahu bahwa dalam bahasa Jawanya kulit kui utusan yang batin. Artinya bahwa pancaran yang datang dari wajah kita itu merupakan gambaran dari apa yang ada di dalam batin kita, keadaan tubuh kita. Jadi orang yang sakit misalnya kurang emosional maupun kesehatan tubuh secara umum itu bisa dipancarkan menjadi kurang sempurna lagi. Kita lihat kalau lihat ya, sudah makin keriput. Tidak halus lagi, muncul bercak-bercak atau flek. Atau usia bertambahnya umur kita tiap
hari tambah 1 hari dan bisa. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga performance kita supaya akibat dari proses penuaan itu tidak begitu berlebihan. Apalagi kita harus mencegah juga istilah penuaan diri pada kulit kita. Nah, dengan bertambahnya usia, ini kita harus perhatikan. Kalau sampai asupan kulit kita itu kurang, ini faktor kedua juga kadang-kadang kita lupa, itu akibatnya apa? Kita menjadi kekurangan air, sehingga pada kulit dampaknya apa kalau orang sudah umurnya tambah, kurang cairan, maka akan terjadi kulit yang lebih panas dan atau udara yang kering, itu juga sangat mempengaruhi kulit kita. Mengapa? Kalau kita itu suhu udaranya panas, bertambah umur, merespon tidak bisa seperti pada waktu muda. Pada waktu muda apa? Oleh karena pertama, jaringan kulit kita kandungan airnya menurun secara alamiah. Hal ini disebabkan karena perubahan oleh substansi antar sel pada jaringan kulit kita. Jelasnya, kualitas dari asam hyaluronat pada matriks pada kulit kita, kulit jangat kita itu kurang, sehingga kandungan air dalam kulit jadi kurang. Kedua, produksi minyak oleh kulit sendiri dengan bertambahnya usia. Pada usia di atas 40 tahun sudah akan mulai makin menurun, sehingga lemak permukaan atau yang orang sering sebut dengan surface lipid itu secara alamiah akan berkurang, sehingga kini nanti kita perlu memikirkan bagaimana mengatasi keadaan ini. Yang kelima, ya, misalnya ini dalam kehidupan kita itu dengan bertambahnya usia, tingkat metabolisme juga akan berkurang. Pembelahan sel-sel itu juga relatif menurun. Kinerja enzim-enzim pada kulit juga menurun. Sehingga pada usia yang bertambah, ini mudah terjadi penumpukan sel kulit yang mati. Pada orang yang masih muda, sehat, ya, sel yang mati itu secara rutin terlepas dengan baik, sehingga kita tidak bisa melihat rontokan kulit itu, ya. Jadi ada istilah invisible scaling. Kulitnya itu pada lepas sendiri, tapi nggak kelihatan. Jadi kulitnya tetap mulus aja. Nona-nona, tuan-tuan muda itu semua kulitnya masih tampak sangat mulus, ya. Nah, dengan bertambahnya usia, sel-sel yang mati ini secara alamiah juga berkurang kecepatan pelepasannya. Kalau kita bayangkan, coba
kalau kedavren sekalian perhatikan, ambil contoh yang di pinggir-pinggir jalan ini di Indonesia banyak. Pohon mauni, makin tua pohon mauni itu, kedavren akan lihat ya, bahwa kerak-kerak kulit kayunya yang nggak lepas itu jadi tebel-tebel. Sementara pohon-pohon mauni yang masih muda, wah itu batangnya tampak halus kulitnya. Ini contoh yang sederhana bahwa terjadi kecenderungan penumpukan sel kulit yang mati karena bertambahnya usia. Sehingga tampak apa? Kulitnya akan menjadi tampak kasar, bersisi, ya, kering. Tentu lasternya atau kilaunya jadi kurang, jadi kulitnya disebut kusam, ya. Bahkan kalau berat maka terjadi gambaran fisur atau pecah-pecah pada kulit. Nah, dalam kehidupan ini faktor yang keenam yang harus diperhatikan juga. Kadang-kadang ada kedavren atau saudara-saudara yang lain suka punya kegiatan yang sering sekali menyebabkan beliau-beliau ini begadang. Nah, sehingga apa? Waktu istirahat malamnya itu berkurang. Padahal pada kitab-kitab suci disebutkan malam hari itu adalah jadikan istirahat supaya badan kita itu besoknya bisa bekerja dengan baik, dan artinya badan kita bisa dalam keadaan yang sehat. Nah, kebiasaan begadang ini kurang baik. Banyak lagi kebiasaan lain. Nah, ini misalnya merokok. Salah satu contoh. Banyak penelitian menyebutkan bahwa orang-orang yang suka merokok ini biasanya sambil begadang atau begadang sambil merokok, ya, itu punya keriput di wajah yang lebih berat dibandingkan orang-orang yang tidak merokok. Itu sudah banyak dilaporkan pada studi-studi mengenai kesehatan kulit atau dermatologi. Sehingga untuk menjaga semua hal yang menyebabkan performa dari kulit kita itu kurang baik, kita harus upayakan melakukan berbagai tindakan-tindakan atau treatment yang bisa digunakan untuk mengurangi penurunan performa yang terlalu cepat pada kulit kita oleh karena bertambahnya usia. Nah, untuk itu kita break sebentar ya. Nanti jangan lupa, sebelum kita sampaikan berbagai macam upaya yang bisa mengurangi penurunan performa kulit kita atau kecerahan kulit kita, ya. Ini kita break sebentar, silakan. Saudara-saudara kedavren semuanya, kalau ada pertanyaan segera disampaikan. Jangan lupa ya, 3 penanya terpilih masing-masing akan mendapatkan free voucher untuk konsultasi dokter, ekstraksi komedo, dan masker vitamin C. Sekali lagi, ini jelasnya masker untuk pencerahan kulit kita, ya. Oke, kita lanjut kembali ke materi ya. Ada pertanyaan dok. Dok, ada pertanyaan dok. Oh ya, silahkan Pak Budi. Selamat siang Dokter Sunardi. Saya ingin bertanya, apakah penggunaan krim malam sudah cukup untuk mencerahkan wajah atau harus treatment juga dok? Terima kasih. Oke. Pertanyaan yang sangat bagus. Apakah penggunaan krim malam saja sudah cukup untuk menjaga apa Pak Putih? Saya nggak bisa baca. Sudah cukup untuk mencerahkan wajah. Oh. Nah, kalau cerah saja, keriputnya masih krim malam bisa untuk membantu pencerahan, tapi keriput masih kelihatan dengan sangat jelas. Nah, kalau ingin tampilan lebih bagus
dikurangi keriput, tentu kita membutuhkan treatment yang lain. Oke? Gimana Pak Putih, masih ada lagi pertanyaan? Wajahnya terempak, terlalu berminyak. Oke. Yang pertama, kulit manusia itu setelah dewasa atau setelah masuk ke adulthood, aktivitas kelenjar minyak meningkat. Nah, pada wajah itu kita punya rambut-rambut yang halus, tetapi kelenjar minyaknya gede-gede, sehingga pada wajah bermukim banyak sekali yang namanya folikel sebasea, sehingga pada waktu terjadi turbulensi hormon pada waktu remaja awal tuh mulai muncul jerawat. Nah, kemudian dampak lebih lanjutnya folikel menjadi kelihatan jelas dan kulit menjadi tampak berminyak. Ya. Nah, ini tipe orang-orang yang disebut sebagai seborrhea. Kulitnya memang mengandung kelenjar minyak aktif yang cukup. Nah, ini harus dilakukan suatu kontrol kurang lebih nanti ya, bisa dilakukan koreksi untuk supaya mengurangi gambaran dari folikel yang tampak pori yang bisa menyebabkan kulit tampak lebih halus dengan pori-pori yang tidak lebih besar. Bagus, terima kasih. Lanjut materi. Masih ada? Lanjut materi. Oke, kita lanjut ke materi lagi ya. Nah, tadi kalau faktor-faktor yang membuat wajah kita itu wajah kita itu tampilannya kurang hebat lagi setelah kita tambah umur. Nah, sekarang apa? Setelah itu kita butuh satu program misalnya yang secara umum kalau untuk pencerahan kita sebut brightening ya, brightening solution. Jadi solusi untuk brightening ini kalau di klinik estetika itu bermacam-macam. Treatmentnya juga bisa bermacam-macam. Oke, kita bisa mulai dengan yang pakai teknologi. Misalnya, kita ambil contoh, kita bisa menggunakan rejuvenasi dengan laser. Ya, jadi laser ini bisa kita pergunakan dengan berbagai tujuan. Satu, kita bisa dengan target itu pada kulit jangat yang bagian lebih dalam ya. Nah, ini tujuannya apa? Untuk memperbaiki sistem jaringan kolagen pada kulit. Jadi remodeling pada kolagen ya. Bisa juga untuk menghaluskan permukaan kulit ya. Jadi bisa dipergunakan juga jenis laser yang ablatif yang kita pakai untuk membuang kulit-kulit yang sudah mati dan membantu percepatan regenerasi sel-sel kulit ya. Juga bisa dilakukan untuk koreksi, misalnya bekas-bekas jerawat, leku-leku, bekas-bekas cacar air ya, atau berbagai macam parut yang ada pada kulit. Kemudian juga ini yang sudah di atas 30 ya, booster atau ultra hydro booster. Ini sebetulnya apa? Ini targetnya tetap kolagen remodeling sebetulnya. Dengan apa? Dengan memperbaiki
substansi interseluler pada kulit jangat kita ya. Jadi bis itu bisa diinjeksikan ya, berbagai macam derivat asam hyaluronat atau hyaluronic acid ya, dan ini berbagai macam kelas produk ya, dimasukkan terutama dermis bagian bawah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah hidrasi kulit menjadi lebih baik, kulit tampak lebih ini enak bahasa Jawa ini, menul-menul ya, lebih menul-menul sehingga kenceng, tampak kenceng. Nah, ini dari bagian dalam kandungan airnya akan meningkat karena asam hyaluronat itu adalah senyawa yang hidrofilik yang mampu menyimpan dan menyerap dan menyimpan air sehingga tampak kulitnya menjadi lebih kencang ya, tidak kelihatan keriput dan tidak kelihatan kering. Oke, bisa juga dengan untuk rejuvenasi ini kita bisa gunakan Bright Leaf Aqua Pool ya untuk rejuvenasi ini, untuk peremajaan ini. Ini salah satu model treatment tanpa operasi yang juga membuat kulit tampak lebih muda karena airnya ini banyak menginduksi aktivasi antioksidan ya. Nah, itu tadi yang beberapa di luar. Nah, sekarang kalau diinjeksikan, untuk injeksi apa? Brightening injection. Tentu tadi bisa dengan sudah dilakukan dengan remodeling kolagen dengan menggunakan asam hyaluronat. Nah, yang lain apa? Yang lain bisa vitamin C. Vitamin C itu adalah basic dari antioksidan ya, membantu. Juga bisa diberikan eksogen, kolagen ya, dan bahan-bahan antioksidan yang lain. Itu brightening injection karena vitamin C itu juga salah satu dampaknya membuat kulit menjadi lebih terang ya. Kemudian juga bisa infusion. Infusion ya lebih banyak pemberiannya ya, yang digunakan tetap serupa yaitu vitamin C, kemudian eksogen kolagen dan juga antioksidan. Nah, cara lain untuk membantu percepatan kulit yang sudah mati, pelepasan kulit yang sudah mati itu bisa dilakukan dengan jet peel ya. Jet peel itu namanya jet peel, kita menggunakan air yang dihempaskan atau disemprotkan dengan kuat sekali, itu jet peel ya, sehingga meningkatkan oksigen dan ditambahkan juga di situ apa? Asam hyaluronat. Tujuannya apa? Mengangkat sel-sel yang mati dan juga bisa memberikan cleansing yang dalam untuk tempat-tempat yang terdapat kerut-kerut yang dalam yang tidak cukup, bisa dengan dibilas atau dikuas saja. Nah, kemudian teknik peeling. Brightening peeling itu sebetulnya mirip dengan peeling-peeling yang sudah dilakukan ya. Tapi yang ini dengan brightening itu dibawakan juga bahan-bahan yang membantu regenerasi sel ya, sehingga tampak kulitnya lebih halus, lebih muda dan cerah, dan dilakukan di area wajah dan seluruh tubuh bisa. Brightening peeling ini bisa menjangkau luasan permukaan kulit yang lebih luas. Oke. Kemudian khusus ini adalah advanced whitening facial. Ya, advanced whitening facial ini merupakan juga salah satu treatment ya, mengandung serum-serum yang bisa punya efek mengurangi melanogenesis untuk mencerahkan wajah. Tentu di sini nanti akan mengandung
vitamin C, mungkin bisa ditambahkan senyawa-senyawa lain yang mengurangi tingkat melanogenesis seperti apa, kojic acid dan lain-lainnya bisa ditambahkan di situ. Nah, ini beberapa hal saudara-saudara kedavren tersayang ya, yang mungkin bisa Anda dapatkan, yang akan bisa Anda dapatkan dalam perawatan-perawatan untuk program whitening dan rejuvenasi pada klinik estetika Dr. Afandi ya. Saya kira itu penjelasan itu. Kalau ada pertanyaan lagi Pak Budi, monggo silakan. Belum ada, Dok. Belum ada. Silakan kalau ada. Kalau belum ada, nah bagaimana dengan program-program? Masih ada waktu Pak Budi? Masih ada 5 menit ya. Bagaimana dengan program-program di estetika Dr. Afandi di seluruh Indonesia? Sebagian besar cabang-cabang estetika sudah bisa melakukan apa yang tadi saya sampaikan ya. Tentunya perkembangan ini disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di dalam dunia perawatan kulit dan estetika, sehingga diharapkan apapun kebutuhan Anda untuk brightening atau whitening akan bisa dilayani di semua cabang klinik estetika Dr. Afandi di seluruh Indonesia. Ada pertanyaan masih? Kalau tidak ada, mungkin sampai di sini perjumpaan kita pada Skin Talk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan jangan lupa, ini sekali lagi jangan lupa, klinik estetika Dr. Afandi siap untuk membantu Anda dan memperbaiki keadaan Anda, memberikan yang terbaik untuk kedavren semuanya. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.